Ya, terima kasih Pak Bar. Baik, Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini, waktu sudah menunjukkan pukul 9.39. Mari kita bisa mulai untuk melakukan acara webinar ini. Mohon maaf sebelumnya, apa saya bisa minta reaksi dari Bapak Ibu untuk menunjukkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini sudah siap. Silakan tombol klik reaction di bawah. Tombol reaction ini. Bawah dekat share screen, Di Pak. tombol reaction. Yang ada gambar senyumnya. Oke. Diminta untuk apa, Mbak Retma? Saya minta untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk memberikan reaction, Pak, supaya kita tahu apakah peserta sudah siap semuanya, sudah standby di depan laptop atau HP masing-masing. Oke. Pakai reaction apa? Apa saja? Jempol. Monggo, jempol boleh Ibu. Saya sudah pakai jempol. Oke. Saya ganti. Cinta aja. Yeah. Saya malah Terima lope-lope ya kasih. sama Mbak ya. Oke, Lope-lope kita terima ya. kasih reaksinya Bapak Ibu semua. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di acara webinar pagi ini. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu narasumber yang luar biasa hari ini bisa bergabung. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Selamat bergabung di acara webinar pagi ini. Izinkan saya selaku pembawa acara hari ini untuk membacakan rundown webinar Sustainability Peran CSO dalam Pembangunan. Mohon izin share, Bapak Ibu nanti bisa melihat rundown acaranya. Sudah kelihatan, J? Proses, ini, Mbak Rosma. Oh, J, sudah. J, sudah ya? Ini acara hari ini dari pagi sampai siang nanti, Bapak Ibu. Yang pertama, mohon maaf ada suara. Ya. Yang pertama nanti kita akan melakukan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Bambang Widi Santoso selaku Field Koordinator Madani Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan sambutan Direktur Kompip Bapak Eko Setiawan. Kemudian webinar Sustainability Peran CSO dalam Pembangunan nanti akan dimoderatori oleh Bapak Barudin Arif selaku Koordinator Kombes. Kemudian dimulai jam 9.55 kita akan melakukan presentasi, kemudian sampai pukul 10.55 sampai 11.55 kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Ini masih difasilitasi oleh Bapak Barudin Arif. Kemudian 11.55 sampai 12 penutup. Demikian susunan acara kita hari ini. Selanjutnya mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga hari ini kita dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu dan peserta mahasiswa semuanya memasuki acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Bambang Widi Santoso selaku Field Koordinator Madani Kota Surakarta. Kepada Bapak Bambang Widi Santoso, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rosma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang hadir pada hari ini dan semua peserta. Yang saya hormati Pak Tulus Widayat, Kepala Bapeda, kemudian Pak Eko Sulistyo, kemudian Mbak Yayah Hisbiah, kemudian Mbak Sylvia Yulianti dan ada Mas Akbarudin Arif. Sangat senang sekali pada hari ini kita semua bisa berkumpul. Yang pertama ini mungkin acara reuni bagi kita untuk bisa bertemu melalui dunia virtual, dunia baru kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Dalam kondisi apapun kita tetap berkreasi, inovatif, kreatif seperti yang kita lakukan pada hari ini.
Dan judul atau tema besar pada webinar ini sangat strategis saya kira, terkait dengan sustainability peran CSO di dalam pembangunan di Surakarta khususnya. Seperti kita ketahui bahwa teman-teman kita di CSO di Surakarta sungguh sangat luar biasa dengan latar belakang yang berbagai macam, kemudian tidak hanya di Surakarta tapi di Solo Raya, kemudian dengan berbagai macam keahlian, pengalaman, dan lain sebagainya, disatukan dalam webinar ini untuk membahas tema besar bagi kita, yaitu tentang bagaimana kita bisa secara berkelanjutan untuk peran CSO di Surakarta. Yuset Madani hadir di Surakarta untuk memberikan support dan dukungan bagi pemerintah Kota Surakarta dan teman-teman CSO di Surakarta untuk tetap eksis, untuk tetap kita bersama-sama bergerak menjadi teman kritis bagi pemerintah, sehingga kita sama-sama tidak hanya bagi pemerintah, bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bersinergi dalam rangka pembangunan Surakarta pada khususnya dan Solo Raya pada umumnya. Dan pada tema besar ini saya sangat senang sekali karena masing-masing tema sangat menukik, dan kita harapkan hasil akhir dari webinar ini akan menjadi sumbangsih besar kita kepada Surakarta, sehingga nanti Surakarta menjadi teman-teman kita bisa sustainability, karena terkait dengan sustainability ini menjadi isu yang sangat strategis. Apalagi nanti kita terima kasih sekali karena Mas Tulus akan mengemukakan tentang swakelola tipe 3 ini yang sekarang ini sedang dikembangkan. Akhirnya semoga kegiatan webinar ini sukses, diridhoi oleh Allah, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita semua, bagi Surakarta dan sekitarnya, dan kita bersama-sama bisa menyumbangkan sedikit apa yang kita punya supaya pembangunan yang terjadi di Surakarta bisa bersinergi dengan baik dengan CSO di Surakarta. Akhirnya saya ucapkan selamat melaksanakan webinar. Terima kasih kepada para narasumber yang pada hari ini melakukan perannya sebagai narasumber. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, walaupun kita webinar, jangan sampai Bapak Ibu sekalian terpapar virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Budi Santoso atas sambutannya. Bapak Ibu peserta webinar pagi yang cerah ini, sambutan yang kedua yaitu dari Direktur Kompit Surakarta kepada Bapak Eko Setiawan. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mbak Rosma untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini, khususnya juga kepada para narasumber, ada Bapak Eko Sulistyo selaku Komisaris PT PLN Tbk, ada Pak Tulus Widayat, Kepala Bapeda Kota Surakarta, ada Ibu Yayah Tisbia, dosen senior Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga ada Ibu Sylvia Yulianti dari Atma Connect. Dan juga acara nanti akan dimoderatori oleh Bapak Akbarudin Arif selaku koordinator komunitas belajar Madani Kota Solo. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk webinar pada kesempatan pagi hingga siang hari ini, di mana untuk tema dari 3 narasumber yang berkenan nanti saya pikir cukup banyak akan memberikan banyak inspirasi kepada kita semuanya,
selain juga untuk pada kesempatan pagi hingga siang hari ini kita akan berdiskusi nanti di mana keberadaan dan peran organisasi masyarakat sipil atau civil society organization ini sangat dibutuhkan dalam penguatan demokrasi yang lebih matang tentunya di negara kita, terutama dalam fungsi advokasi, pemberdayaan atau empowerment dan kontrol sosial atau social control, sehingga fungsi CSO diharapkan selalu konsisten berada pada fungsi dan perannya sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat sipil. Nah, saat ini kesadaran atas kebutuhan peran organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan semakin berkembang. Pemerintah semakin memberikan kesempatan untuk di mana kelompok privat juga semakin banyak yang menggandeng CSO karena kesesuaian dengan misi yang diembannya. Kendati begitu, kontroversi masih berkembang di ruang publik stakeholder, di mana kelompok masyarakat yang pernah didukung dan diadvokasi merasa kebutuhan akan eksistensi pejuang ide masyarakat sipil ini semakin tinggi. Sementara sebagian kelompok yang lain masih berpandangan miring terhadap keberadaan dan peran CSO, di mana diterimanya keberadaan dan CSO oleh birokrasi dan swasta bisa jadi juga masih sangat perlu ditingkatkan. Nah, ikhtiar promotif secara bersama-sama ini masih sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan akan eksistensi dan keberlanjutan peran CSO dalam pembangunan. Webinar ini pada dasarnya memanifestasikan kegiatan promotif merupakan pencerminan agen atau individu-individu yang berasal dari stakeholder yang berbeda, tetapi sudah dalam satu pemahaman pentingnya keberlanjutan nilai-nilai masyarakat sipil sehingga bersepakat untuk memajukan eksistensi dan keberlanjutan peran CSO dalam pembangunan. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kegiatan webinar sustainability peran CSO atau civil society organization dalam pembangunan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Adapun ya, selain tujuan keluaran untuk kegiatan webinar ini, salah satunya adalah tersebarnya pengetahuan terkait adanya era baru eksistensi dan sustainability CSO yang semakin berkembang serta diskusi opportunity kerjasama multi stakeholder yang semakin produktif untuk kemajuan pembangunan di waktu yang akan datang. Barangkali latar belakang itulah yang akan kita diskusikan di webinar kesempatan pagi hari ini hingga siang hari nanti dengan 4 narasumber yang cukup luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Demikian mungkin sambutan dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berdiskusi dalam webinar ini dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko yang sudah memberikan. Silakan pada Mbak. Ya, terima kasih Mas Eko. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara webinar pagi ini, kita langsung saja menginjak ke acara inti, yaitu webinar Sustainability Peran CSO dalam Pembangunan. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Akbaruddin Arif selaku Koordinator Kombes. Kepada Bapak Akbar, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih Mbak Rusma yang telah mengantarkan seminar pada pagi hari ini, hari yang luar biasa karena kita berkesempatan berkumpul dengan senior, mentor, kemudian guru-guru luar biasa, juga kolega, teman, kemudian juga adik-adik, bahkan juga mungkin anak-anak kita ya. Bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan memperkenalkan Kombes sedikit saja. Kombes atau Komunitas Belajar Madani Surakarta ini
dibentuk sekitar 1 tahun yang lalu, dan di situ ada berbagai macam individu dengan berbagai macam latar belakang berkumpul bersama untuk satu tekad belajar tentang masyarakat yang semakin menyejahterakan. Nah, dari situ makanya kemudian kalau nanti Bapak Ibu sekalian melihat anggota Kombes saat ini itu ada aktivis CSO, kemudian ada pengusaha, kemudian ada birokrat, ada akademisi, kemudian ada aktivis di berbagai macam sektor, termasuk organ bantu kayak LPMK, kemudian juga teman-teman pers juga ikut bergabung. Jadi ini memang multi stakeholder begitu ya, dan menjadi tantangan baru karena sebetulnya pendekatan multi stakeholder yang selama ini kita exercise itu sebetulnya belum cukup memuaskan, karena ketika di masa lalu stakeholder berkumpul itu kan nalurinya itu agonistik ya. Agonistik itu menekan satu sama lain, menabrak satu sama lain, bahkan kadang-kadang memakan satu sama lain. Nah, itu multi stakeholder baru itu kayaknya kita perlu belajar bersama untuk temukan. Kemudian yang kedua, saya merasa perlu untuk merefresh istilah GSO. Jadi selama ini kita itu punya banyak atribut ketika kita berkumpul-kumpul gitu ya. Ada yang memakai nama GSO, ada yang memakai nama LSM, ada namanya NGO, ada namanya kelompok masyarakat, ada namanya kelompok peduli, dan seterusnya. Kombes ingin mempromosikan dipakainya secara konsisten istilah civil society organization. Karena disitulah sebetulnya kita bersatu dalam satu visi, ada organ, ada cita-cita. Jadi kalau ada organ itu namanya organisasi, civil society itu cita-cita kita. Jadi kalau kita bisa bersatu dalam satu ide itu, maka kita sebetulnya sama-sama menyatakan diri menjadi petugas ide, ingin bersama-sama mewujudkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu seperti apa? Nah, semua orang juga punya pandangan yang berbeda. Kita bisa punya referensi di referensi buku, kita bisa merujuk ke tulisan-tulisannya Cak Nur misalnya. Tetapi juga kawan-kawan yang lain bisa merujuk kepada aktivisme yang sudah ditekuninya, seperti aktivis perempuan, aktivis anak, aktivis pro masyarakat marginal, dan seterusnya. Itu adalah ide-ide masyarakat sipil. Yang bukan sipil ada. Organ masyarakat yang tidak berwatak sipil itu ada, yang seringkali intoleran, kemudian mengedepankan pendekatan kekerasan dibandingkan dialog, dan seterusnya. Jadi menjadikan kita punya organisasi berkumpul tidak selalu menjelaskan bahwa watak berorganisasi kita itu adalah watak berorganisasi marxisme. Nah, karena itu Kombes ingin mempromosikan, mengajak Bapak Ibu sekalian yang berkumpul-kumpul untuk lebih sering menggunakan. Mbak Ibu tak tinggal di ruang sih. Mas, cara matikan kamera kita, Mas. Gimana cara matikan kamera? Ini 20.000 cuma. Dibantu ada. Kameranya kamu biar kelihatan. Interupsi. Deh, terima kasih. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tema Bapak Ibu sekalian, civil society organization ini mempunyai era baru kira-kira di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, dengan adanya istilah kami adalah pengakuan dan penerimaan keberadaan kita. Jadi kalau di masa lalu itu CSO itu kalau ketemu sama pemerintahan, DPRD, DPR gitu, itu kan lebih sering ketemunya itu juga dengan pengusaha, itu lebih sering bertemu dalam suasana perbedaan pendapat, dan istilahnya itu tadi kita ceritakan di awal tadi, saling menekan begitu.
Nah, era baru yang kita punya sekarang adalah era kolaborasi, era sinergi. Dan lebih maju, kita punya peraturan-peraturan yang memungkinkan CSO untuk menjadi mitra pemerintah. Nanti kita akan belajar banyak dari pembicara. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, latar belakang kita. Kita ingin memajukan semangat kita juga ingin memajukan metodologi kerja kita juga ingin memajukan instrumen-instrumen kerja kita, sehingga kita bisa lebih menjangkau, katanya sekarang misi internasional kita adalah no one left behind. Nah, kalau kita bisa sampai ke sana, siapa tahu kita tidak terlalu jauh dengan bagaimana masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dalam semua aspek kehidupan. Telah hadir 4 pembicara, Bapak Ibu sekalian. 1 orang masih antri karena masih menerima tamu. Kami sampaikan yang pertama, ini senior-senior saya semua ini. Yang pertama adalah Bapak Eko Sulistyo. Bapak Eko Sulistyo ini saya sedikit ambil kepeannya ya. Ini senior saya sejak masih mahasiswa, aktivis langka ya, karena karirnya yang mentereng. Jadi saya masih ingat beliau itu cum laude dari jurusan sejarah UNS, pidato pengukuhan kelulusan itu listrik dimatikan. Masih ingat Mas Eko ya? Saya belum bergabung ya. Luar biasa. Kemudian beliau bergabung dengan Gita Pertiwi atau Ecological Studies ya, jadi LSM lingkungan. Kemudian pernah menjadi koordinator KIPP Solo. Waktu itu kita juga bekerja bersama dengan Joni Simanjuntak dan lainnya. Kemudian pernah jadi direktur Kompit, saya sampaikan sebagai senior karena dia juga pernah menjadi atasan saya. Kemudian pernah menjadi ketua KPU Solo, lalu melejit menjadi Deputi Presiden 4 dan saat ini menjabat Komisaris PLN. Beliau nanti akan menyampaikan materi tentang perubahan iklim, energi terbarukan, dan perang strategis CS. Yang kedua, kolega guru saya juga ini, Mas Tulus Widayat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Beliau ini termasuk aktivis langka juga, individu yang langka maksudnya, karena beliau ini birokrat tetapi juga aktivis. Jadi agak susah ya kalau apalagi di masa-masa lalu mencari birokrat yang juga aktivis itu, dan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Tulus ini. Beliau menyelesaikan studi ekonomi pembangunan di UNS dan magister ekonomi pembangunan di UGM. Jadi beliau ini juga satu alma mater sama saya. Halo Mas, satu alma mater Mas. Di alumni UNS maupun di KMA Kagama ya, Kagama. Kemudian berkarir di pemerintahan Kota Surakarta dengan berbagai macam posisi, termasuk pernah menjadi dari awal itu pernah menjadi lurah, kemudian pernah di DPP KAD, kemudian hari ini beliau menjadi Kepala Bapeda Kota Surakarta. Nanti beliau akan menyampaikan opportunity peran CSO melalui dukungan kebijakan swakelola 3. Ini secara nasional sudah mulai dibicarakan. Kemudian kita juga berharap nanti kita bisa belajar banyak tentang kebijakan baru yang tadi kita sampaikan. Yang ketiga, Ibu kakak senior Yayah Hisbiah, Bu Yayah Hisbiah, menika Associate Profesor di jurusan Psikologi UMS. Saya harus berterus terang yang menominasikan Ibu untuk hadir di sini saya, karena ada kesempatan kami untuk belajar
melebar begitu. Jadi kami selama ini belajar dengan yang hadir di sebelah ini ada Mas Romdon, sosiologi UNS. Ilmu yang juga kami anggap sangat berpengaruh itu adalah ilmu psikologi, karena selain sosiologi juga psikologi ini dirujuk untuk pengembangan ilmu yang lain seperti ilmu politik dan lainnya. Dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang kami akan lebih banyak mengganggu, mohon izin untuk belajar, karena sebetulnya di ilmu psikologi ini ada juga pengetahuan tentang memprediksi perilaku, kira-kira begitu yang dikembangkan oleh Fishbein dan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengajak bersama, tetapi juga memprediksikan kalau kira-kira kita menyebutkan tahun 2040 itu kota itu seperti apa, kelakuan hari ini seperti apa, ke sana kita bisa apa enggak, gitu kira-kira. Hari ini kita mohonkan beliau untuk menyampaikan tentang peran CSO dalam memperkuat kohesi sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tema beliau nanti ini, saya tambahkan sedikit, selain tadi beliau adalah Associate Professor di UMS, beliau juga Associate Ahli di Ma'arif Institute dan banyak sekali posisi yang lainnya. Kemudian juga beliau sangat aktif di kegiatan konsultan penelitian dengan PBB, dengan New Zealand Aid, dengan Food Foundation, dan lainnya. Program master beliau diselesaikan di Massachusetts Institute, ini di Boston, ya, di Boston. Tetangganya Harvard kalau tidak salah begitu, Bu ya. Jadi begitu Bapak Ibu, kita punya 3 orang senior, kemudian 1 teman baru yang luar biasa, Ibu Sylvia Yulianti. Ibu Sylvia Yulianti ini akan sharing dengan kita untuk persoalan yang barangkali untuk generasi saya itu agak kepontal-pontal gitu ya, persoalan pemanfaatan IT untuk keberlangsungan kiprah CSO. Ibu Sylvia Yulianti ini berasal dari organ namanya Atma Connect. Atma Connect ini yang mempunyai platform namanya Atmago. Atmago ini adalah platform jurnalisme kewargaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya berita, kemudian punya kegiatan ingin disosialisasikan ke tempat yang jauh, Atmago itu bisa menjadi alternatif platform tanpa harus seleksi ruang karena terbatas begitu ya. Kalau yang konvensional, bukan konvensional, tetapi yang cetak itu kan terbatas ruang terbatas ruang tampilannya. Tetapi kalau Atmago ini lebih banyak bisa dipakai oleh siapa saja untuk isu yang bermacam-macam, untuk bisa menyuarakan ataupun juga sharing informasi. Kira-kira demikian sih untuk profil lainnya ini saya cek dulu apakah kita bisa urut seperti rencana awal dengan Mas Eko. Mas Eko apakah sudah hadir? Kalau belum, kita akan mohonkan Mbak Sylvia untuk menyampaikan materi di awal, materi-materi milenial ini. Beliau jagonya ini, kita persilahkan. Monggo Mbak, waktu panjenengan matur suwun Mas Akbar. 15 menit, toleransi 20 menit, dipersilahkan. Mohon izin ya untuk share screen. Monggo. Ya. Ini sambil menunggu, terima kasih saya diberikan kesempatan bertemu teman-teman baru di Solo ini.
menyenangkan. Sebenarnya kalau milenial saya tidak sama sekali milenial, cuma karena tuntutan peran akhirnya saya menjadi milenial terpaksa gitu. Baik Bapak Ibu, ya tuntutan skenario Mas jadi milenial jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir saat ini. Ini karena saya juga agak merangkap setengah panitia, jadi kadang-kadang ada banyak masuk ini ya tugas jadi nun sewu. Jadi saya agak multitask hari ini. Perkenalkan saya Sylvia Yulianti. Saya sebenarnya aslinya Jawa tapi ya sudah lahiran Jakarta, jadi mungkin Jawa murtad ya. Jadi nun sewu kalau bahasa Jawanya tidak bagus sama sekali gitu. Kemudian saya bekerja di Atma Connect. Atma Connect ini adalah sebuah non-profit. Kita sama-sama NGO, sama-sama CSO. Bedanya kami berusaha berkiprah di jalur teknologi informasi ya IT. Jadi dengan adanya pandemi ini juga menjadi hikmah terselubung. Jadi malah makin sibuk kita dengan berkegiatan secara online-nya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa membawa manfaat buat teman-teman dan para hadirin sekalian. Karena kami bergerak di bidang IT, jadi